Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Mas Latif akan menemani Anda pada kesempatan kali ini yang akan berdialog, berdiskusi ya ini dengan salah satu sosok yang sangat menginspirasi, yaitu beliau Profesor Dr. Haji Mas'ud Said. Nah, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Maskur, matur nuwun Sabilillah TV ya. Sisma TV. Sisma TV. Oke. Sebelum kita berbincang dengan beliau, pemirsa Sisma TV, beliau ini merupakan sosok organisatoris yang sangat handal. Untuk itu saya bacakan dulu ini ya kurikulum vitae-nya. Sedikit saja. Ya, sedikit saja ini sebenarnya ya. Kalau dibaca semua nggak cukup atunya nih Prof ya. Beliau ini merupakan Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur, kemudian salah satu ketua dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, dan juga beliau Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar Malang. Kemudian yang keempat beliau Ketua Dewan Penyantun UNUSDA, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Unusida. Kemudian beliau juga merupakan Dewan Penasehat IKAPI Jawa Timur, Ikatan Penerbit Indonesia Jawa Timur. Masya Allah. Kemudian beliau juga Ketua Bidang Sosial Kemasyarakatan Yayasan Sabilillah Malang, dan juga Dewan Pembina Yayasan Sosial Nurul Abjah Malang. Abiyat. Ya. Abiyat. Oke. Kemudian beliau juga Ketua Dewan Penasehat The Mas'ud Said Institute di Malang ini, Bro. Yang di Ngerimbi ya. Yang di Ngerimbi. Oke. Yang kesembilan beliau juga Ketua Dewan Penasehat dari Lembaga Solusi Halal ISNU Jawa Timur. Dan beliau saat ini juga merupakan Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Malang atau UNISMA, dan beliau juga Komisaris Independen Bank Jatim. Dan banyak lagi sebenarnya pengalaman beliau di dalam dunia organisasi, dan kiranya tak salah kalau pada kesempatan kali ini kita ngobrol bersama beliau untuk mengulik ya nanti bagaimana sosok beliau berkiprah sampai sukses pada saat ini. Namun demikian, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, Prof. Mas'ud Said ya. Saya manggilnya Prof. Mas'ud apa gimana? Kalau dulu Caud gitu. Caud. Sekarang pun masih banyak Caud. Oke Prof, menurut jenengan ya, yang membawa jenengan pada sampai titik ke saat ini sebagai hamba Allah ini apa ini, Prof? Saya belum apa-apa dan bukan siapa-siapa. Orang kebanyakan dari rahim ibu bapak petani yang insya Allah abid, seorang hamba Allah yang ibadahnya dikuatkan. Bapak ibu saya insya Allah. Kemudian saya biasa saja ya, berorganisasi, berbakti kepada orang tua, sekolah S1, S2, S3, kemudian ngajukan guru besar, kemudian berorganisasi yang mulai dari IPNU, kemudian di mahasiswa mimpin PMII, kemudian
wakil ketua NU Jatim Malang, kemudian ketua ISNU Jatim, gitu-gitu aja, tidak ada yang istimewa. Kemudian yang membawa, Allah itu kan ngasih keistimewaan kepada semua orang, kepada panjenengan, kepada anak-anakku di Sisma, kepada semuanya itu semua ada keistimewaannya. Tugas kita adalah mencari talenta itu pada usia 17-18. Kalau sudah itu ketemu, kita kembangkan, karena dengan talent, bakat, dan pemberian Allah, kebaikan itu kita akan bisa cukup untuk mengembangkan diri. Yang kedua tentu ya belajar dan kerja keras. Belajar itu kata Albert Einstein yang IQ-nya sudah hebat, itu dia mengatakan ya belajar itu bisa take over 80% kemampuan, bukan talenta. Sehingga belajar itu proporsinya bagi anak muda itu adalah sangat penting. Saya juga belajarnya juga biasa saja, nggak ada istimewa, walaupun kata orang SD pelajar terbaik, SMP pelajar terbaik, gitu-gitu, tapi ya seingat saya juga belajar biasa aja, nggak ada yang istimewa pokoknya. Seperti yang lainnya. Yang lainnya. Cuman mungkin riyadhah orang tua ini ya. Makanya riyadhah orang tua dan riyadhah kita tentu ya sebisa-bisanya itu kita lakukan, karena itulah X faktor. Faktor X yang di dalam Islam, di dalam kebudayaan Jawa, dalam kebudayaan Madura, kebudayaan Sumatera, kebudayaan Aceh, faktor X itu bisa diambil oleh siapa saja untuk mengangkat derajatnya, walaupun ada yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu belajar itu harus juga dibarengi keyakinan, keimanan. Kalau di dalam Islam ya riyadhah itu ada. Makanya saya salut di SD Islam, SMP Islam, SMA itu sabilillah itu diajari salat malam, puasa Senin Kemis, kemudian salat duha, sholawat, zikir, ada patokan harus birrul walidain. Itu adalah riyadhah-riyadhah yang kita kalau umpama buah jauh gitu, kita bisa nyenggek atau meraih buah itu dengan riyadhah, dengan puasa, dengan sedekah, dengan berbaik-baik, dengan birrul walidain, dan juga dengan usaha yang keras tadi. Jadi tidak ada ya gabungan tiga itu, bakat, usaha yang keras, belajar, sama riyadhah. Riyadhah itu terserah mana yang suka, tapi jangan kosongan orang. Kalau kosongan itu terlalu nekat lah, kira-kira begitu. Oke, tadi Prof bilang menemukan pada usia 17-18, ini apa maksudnya, Prof? Itu untuk Indonesia. Jadi kalau misalnya pemain-pemain basket yang handal, itu biasanya 14-15 sudah belajar. Kalau Messi, Ronaldinho itu di sekolah itu umur 11 bahkan. 12 sudah ketemu bakatnya. Pemain badminton Taufik Hidayat atau sekarang itu pasangan The Minions itu umur 11-12 sudah pintar badminton. Jadi maksud saya adalah usia 17-18 sudah harus mantap. Kalau kita ahli speaking bahasa, ya itu dikuatkan. Kalau kita ahli matematika, ya itu dikuatkan. Kalau kita ahli olahraga, tidak apa-apa, karena Allah ngasih kita olahraga. Kalau dikasih musik, ya musik itu. Karena in the end, nanti in the industrial world, itu orang yang gajinya paling besar itu olahragawan dan seniman, bukan dosen dan guru. Kalah pedagang ini, Bro. Nah, termasuk orang yang punya kemampuan entrepreneurship, berdagang. Nah, bapak saya punya warung, punya toko, dan sejak saya SD, SMP 81, SMA 77 ya. SMA 81, perguruan tinggi 84, lulus 89, saya masih nungguin kadang-kadang warung itu. Warung es di Tulangan. Saya belajar banyak dari orang tua kita bagaimana entrepreneurship, bagaimana make a challenge to be a chance. Opportunity itu ada di mana-mana. Kesempatan itu ada di mana-mana. Kesempatan sekolah, kesempatan
untuk ekspresi diri, kesempatan untuk menjadi orang yang bermanfaat. Jadi masing-masing individu ini punya kemampuan tersendiri. Pasti. Cuman kadang kita nggak bisa nebungkan, itu masalahnya. Jadi anak-anak harus diyakinkan bahwa dalam dirinya itu ada satu dua sesuatu yang sangat istimewa di dalam dirinya, dan itu harus dikembangkan. Dan kalau di Indonesia tadi Prof bilang usia 17-18 ini sudah nggak boleh mencari-cari lagi nih Prof ya? Boleh. Jadi begini, ada hal yang memang antara bakat, opportunity, dan belajar. Itu mana yang kuat? Boleh kita. Tapi kalau sudah sangat matang, ya nggak usah kita kesana kemari, kuatkan aja itu. Iya. Jadi misalnya kalau kita ini punya talenta olahraga tenis meja, yang satu guru dan orang tua disuruh ngurusi matematika. Ya kalau orang tua yang baik ya enggak apa-apa, matematika biasa aja. Tapi tenis mejanya itu bisa membuat dia hidup mulia dalam tanda petik. Mulia itu bisa nyekolahkan anaknya, mulia itu punya kecukupan ekonomi, mulia punya penghormatan, mulia itu dihormati masyarakat, dia bisa melatih sana sini. Jadi jangan dibunuh potensi anak-anak hanya karena tidak sama dengan kehendak orang tuanya. Nah, ini juga nasihat kepada kita semua. Oke, pemirsa Sunnah TV yang berbahagia, itu tadi ya antara kolaborasi potensi, belajar dan juga riyadhah. Namun jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi, kita akan bahas lagi bagaimana sih kita sebagai manusia memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah tersebut. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Orang ngaji itu terkadang rotok-rotok gak paham ketika ngaji, tapi berharap untuk mendengarkan, memperhatikan. Itu biasanya yang disebut tabarruk. Ayo tabarrukan. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan tambahan pelajaran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, pemirsa Sunnah TV yang berbahagia, kembali lagi kita akan ngobrol dengan Prof. Masud Said ya tentang bagaimana mengolah potensi yang ada pada diri manusia, kerja keras dan riyadhah. Ini Prof, kita akan menyadari bahwa setiap manusia kan memiliki potensi yang berbeda, bakat yang berbeda, terus pola belajar juga berbeda. Ya. Ini bagaimana mensiasati ini, Prof? Semua orang punya bakat yang berbeda, itu pasti. Jadi ada di ranah bakat, itu ada di ranah keluarga dan orang tua dan anak itu sendiri dan kita sendiri. Yang kedua, makanya harus ada sekolah bakat.
Semakin banyak sekolah bakat di luar negeri dan di negara-negara maju. Sekolah bakat. Sekolah bakat itu misalnya Lamasita, apa itu? Sekolah sepak bola. Oh, di sini kan ada SSB, ada sekolah sepak bola Aremania, sekolah sepak bola Surabaya, sekolah sepak bola, atau klub-klub bola voli, ada Sparta, ada. Musik juga ada mungkin. Musik harus, musik itu adalah sesuatu kita untuk bisa tidak hanya menghibur tetapi juga membuat hidup lebih indah. Jadi saya tidak termasuk orang yang mengharamkan musik, walaupun ada akses, ya aksesnya dikurangi, tapi musik itu sendiri kan Allah itu adalah indah dan suka keindahan. Allahul Jamil yuhibbul jamil. Nggih, yuhibbul jamal. Yuhibbul jamal. Jadi Allah itu indah. Nah, jangan menyepelekan keindahan karena Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Kalau Allah menyukai keindahan, kemudian ada manusia yang hanya karena alasan fikih kemudian mereduksi dari kecintaan Allah terhadap keindahan, itu saya kira kurang tepat. Yang kedua, bagaimana cara belajar? Jadi kerja keras belajar, fokus dan semangat, kemudian didukung talenta, keinginan untuk maju, keinginan untuk be champion, keinginan untuk belajar terus menerus, keinginan setiap hari membaca, mempelajari dan internalisasi apa yang dibaca. Itu merupakan salah satu kunci. Nah, yang terakhir tadi misalnya lingkungan. Sekolahan yang berbeda, makanya cari sekolah yang maju, cari sekolah yang punya pendidikan karakter, cari sekolah yang mengoptimalkan skillnya siswa, tapi juga nalarnya dan juga pemahaman dan akhlaknya, karena itu basic. Oleh sebab itu, nanti kalau S2, S3, saya sarankan sekalian aja mencari ilmunya itu di luar negeri. Karena itu kunci juga kita untuk mengkomparasi bagaimana sistem yang satu bisa dikayakan, bisa di-enrich oleh sistem yang lain. Saya bukan anti dalam negeri, ya. Enggak sama sekali. Dan tidak mengatakan bahwa luar negeri itu lebih bagus. Tetapi pengalaman kami kalau kita enrichment-nya itu kuat, enrichment-nya itu kaya, saya kira kita akan lebih cerdas untuk membaca. Bagaimana cara mengembangkan diri, mengembangkan organisasi. Tadi disebutkan 12 organisasi yang saya pimpin. Kita santai-santai saja, karena di atas langit ada langit, di atas orang sibuk ada orang sibuk, di atas orang punya jabatan tinggi ada atasnya lagi. Jadi saya santai aja, itu tidak ada satupun yang saya dapatkan dengan perang, saya dapatkan dengan nyogok sana sini, tidak ada. Semuanya trik-trik tidak ada. Semuanya itu kepercayaan aja dan hasil dari silaturahmi, hasil dari komunikasi, hasil dari kita berinteraksi. Nah, komunikasi, interaksi, berjejaring itu juga satu faktor yang penting. Nanti kolaborasi itu faktor yang penting bagi orang tua, anak, dan bagaimana kita kita jalan, kita keluar itu adalah berjejaring untuk nyantol dan kemudian bisa mengambil advantage dari komunikasi silaturahmi itu. Silaturahmi itu kunci. Jangan sendiri di rumah, jangan hanya keluarga tertutup, jangan hanya eksklusif. Kita harus membuka diri. Nah, kunci membuka diri ini yang penting, karena banyak orang potensinya habis, nggak bisa. Potensinya hebat, tidak bisa optimalisasi karena dia tidak berjejaring, tidak dikembangkan dalam wilayah yang lebih luas. Silaturahminya kurang. Silaturahminya kurang. Atau bahasa orang sekarang ngopinya kurang. Ngopinya kurang, dulurnya kurang ada. Dulurnya kurang ada. Oke, baik Prof. Kemudian kadang kita manusia itu dihadapkan pada fenomena antara ekspektasi yang tinggi, namun daya kemampuannya belum memadai. Lalu bagaimana mensikapi ini? Dibalik, kemampuannya aja tinggikan, gitu. Uang akan datang sendiri. Kemudian kehebatannya saja, riyadhahnya kuatkan.
maka kepercayaan akan datang sendiri. Gitu nggih. Iya, apalagi nggak usah cari kejar sulit-sulit. Kalau kita punya kemampuan lebih, orang akan ya diminta ini, minta itu. Makanya kita ini kan banyak nolak akhirnya, karena lebih pada itu amanah. Kalau semua saya mau gitu ya, itu. Nah, saya sekarang kalau Dewan Pembina Penasehat maulah. Tapi kalau executing body hanya ada 2 atau 3 saja executing body, ketua ISNU, direktur pasca sarjana, sama ya mungkin di Sabilillah kan salah satu ketua juga, itu executing body. Lainnya ya advisory body. Lainnya saya ini advisory kepanasehatan aja, gitu, hanya pembina atau pengawas gitu-gitu, enggak apa-apa. Ya, tadi yang executing body saya ketua itu hanya 3 aja, ketua pasca sarjana, kemudian ketua Disabilillah, salah satu ketua ya, ketua kemudian ketua ISNU. Sebetulnya di RSCA itu juga saya masuk ke executing karena saya harus membaca detail satu demi satu, juga di Bank Jatim, yang saya kira itu perusahaan sangat besar dengan 107 triliun asetnya, dan yang digerakkan lebih dari 50 triliun. Jadi ya kita harus masuk di dalam ranahnya, jangan di sana hanya ongkang-ongkang terus marah-marah gitu. Kita harus tahu ilmunya lah. Oke, baik Prof. Tentunya dengan tadi yang saya bacakan cuma 12 ya, dengan kesibukan jenengan itu ini kan muncul pertanyaan bagaimana mengatur waktunya dan lain sebagainya. Namun nanti kita jelaskan bersama ya setelah yang satu ini. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, sosok Prof. Mas'ud Said ini memang khususnya di Jawa Timur ini sangat terkenal karena kiprah beliau. Sekali lagi tadi dijelaskan kalau manusia itu meningkatkan potensi yang ada pada dirinya, insya Allah datang sendiri di pekerjaan Prof ya. Iya. Oke Prof, dengan saat berkegiatan itu bagaimana mensikapi jenengan Prof? Saya kok waktunya ini cuma 24 jam ya sehari. Saya kok santai aja dengan 12-13. Mungkin ada lagi lah beberapa yang nggak tak tulis itu. Itu ada beberapa lagi. Jadi kita ini lama-lama kalau sudah aktif, kalau sudah terlatih sejak SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3, berorganisasi terus, kita itu akan ada kemampuan untuk time management, managing waktu ya, time, how to manage our time. Yang kalau usia 58 kayak saya, harus ada istirahat. Harus ini ya. Harus makan yang enak dan sehat. Dan teratur. Alhamdulillah tidur sama makan teratur. Yang lain aman sudah. Pekerjaan tinggal pilih, gitu. Mana yang urgent ya. Kalau di situ kan ada papan itu kan ada 7, 8 bisa. Bisa sehari itu bisa pernah 7, bisa 8. Agendanya. Jadi kalau Sabtu itu bisa 7, 8. Kita tinggal yang pokok-pokok aja. Ambil 2 atau 3 yang pokok, yang lain bisa Zoom. Tadi sudah buka acara pagi. Kemudian nanti kayak sekarang melayani Bapak atau menemani Bapak dari Sisma TV. Nanti langsung ke bandara. Setelah itu ke Yogyakarta rapat. Setelah dari Yogyakarta mungkin ada having fun-nya sedikit lah, makan gudeg atau apa. Kemudian nulis, ibadah biasa, pulang besok pakai pesawat lagi, kerja lagi biasa. Tidak ada masalah sama sekali. Jadi ini how to manage our time. Bagi orang malas, sehari itu kurang untuk tidur, kurang untuk main gitu. Apalagi sekarang main game gitu Bro. Iya, seharian game aja itu anak-anak kita itu. Itu nggak bisa. Jadi kalau ibadah, ya udah kan pagi malam tidur, kemudian bangun malam juga, tengah malam. Kemudian ibadah, kuat atau enggak sampai subuh. Kalau enggak kuat ya nunggu subuh. Setelah itu mandi, makan, kegiatan lagi. Nah pagi itu mengatur saya.
Dari 6 atau 5 itu mana yang mana kita serahkan. Kan kita punya di ISNU 38 kota kabupaten. Kita punya ketua-ketua di sana. Kita punya tim manajemen yang ada sekarang ini, tim manajemen yang lagi jalan mengurusi itu. Kemudian di Bank Jatim hanya kalau ada rapat dan sidang-sidang. Kalau ada pertemuan. Kalau di Sabilillah saya Jum'ah seperti ini, kecuali luar kota ya. Itu saya ke sana. Sholat Jumat di sana, ngobrol sama teman masjid, kemudian ketemu para ketua. Kadang-kadang juga setelah itu, setelah Jumatan rapat yayasan. Itu pun tidak tiap minggu, tapi saya berusaha Jum'ah itu untuk Sabilillah. Setelah dari kampus jam 10 harus ke Sabilillah. Nanti jam 2, jam 3 bahkan sampai asar. Itu cukup untuk memanage 1 minggu di sana. Karena saya juga banyak, kan kita punya banyak staf dan kawan di sana yang setiap hari harus di situ. Kemudian apa ya? Nggak ada. MUI hanya gitu-gitu aja. Maksudnya ya ngikuti fatwa, sidang-sidang, kalau acara-acara seremonial. Kemudian bantu Bu Khofifah sebagai gubernur, teman diskusi itu mungkin seminggu 3-4 kali kalau malam saja. Kecuali hal-hal yang khusus, ada tamu dari Jakarta yang dulu relasinya terkait dengan kami, tokoh-tokoh yang kami kenal, kami ikut. Apalagi tidak ada, semuanya di rumah begini. Kadang kalau minggu ya masak di sini di rumah. Jadi intinya tadi apa itu? Mengatur managing the time, memanage waktu. Nah, kalau kita bisa punya kemampuan manage waktu, akan enak. Dan itu kan tentunya bukan ujuk-ujuk langsung seperti itu, Prof. Ada proses, apalagi jenengan mulai SMP, SMA sudah aktif di organisasi. Apa ini juga dampak positif dari pengalaman di organisasi itu? Wallahu alam, kayaknya ya. Jadi kita dapat advantage, dapat ilmu, dapat pengalaman, dan pengalaman itu sangat berharga sehingga dalam tekanan pun kita pasti melihat petanya. Oh ini masalah kecil kok sebetulnya, hanya soal ini gitu. Oh itu harus didahulukan karena ini penting gitu. Itu jangan itu dulu lah karena ini ada yang lebih priority gitu. Jadi memanage waktu, menentukan prioritas, dan kemudian menguatkan diri. Memanage waktu dari pilihan-pilihan itu kita harus berani. Ini yang urgent, ini yang harus, ini yang wajib. Yang sunnah, sunnah bisa sekarang pakai daring, sunnah bisa diwakilkan. Kan semua ketua ada wakilnya, masa ada direktur ada wakil direkturnya gitu-gitu. Kemudian ada yang kita kekuatan emosional, kekuatan fisik, kesehatan. Jadi 3 ini, managing the time, kemudian kita memanage prioritas, mana sunnah, mana wajib, mana mubah, kemudian pengendalian diri. Kalau itu 3 selesai lah, urusan dunia ini kecil aja kok. Ini kan semua urusan dunia. Oke, baik Prof. Mungkin yang terakhir Prof ya, dari pengalaman jenengan yang seperti ini, mungkin ada hal yang perlu disampaikan untuk pemirsa Sisma TV, juga anak-anak kita yang ada di Sekolah Islam Syariah Malang ini, bagaimana cara mengoptimalkan diri Prof? Anak-anakku sekalian di Sisma yang saya muliakan, insya Allah dirahmati Allah, para guru, para orang tua, para kepala sekolah, wakil kepala sekolah, yayasan, saya ingin mengajak diri saya untuk satu, mengembangkan potensi. Karena Allah menganugerahkan potensi yang luar biasa kepada kita dan anak-anak semua, kita kembangkan, kita cari dan kita temukan. Kemudian yang kedua, tidak ada sukses itu tanpa karunia Allah. Karena kita ini sebetulnya manusia biasa, tidak ada istimewanya. Ketika Allah memberikan anugerah kita, ilmu pengetahuan, kecerdasan, skill, kemuliaan, apa susahnya Allah? Oleh sebab itu kita harus meminta kepada Allah. Riyadhah itu banyak, birrul walidain, puasa Senin Kemis, bisa qiyamul lail, bisa bersedekah, bisa silaturahmi, bisa baca sholawat, bisa zikir, bisa sholat duha, dan amalan-amalan baik yang dilakukan oleh para wali dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir,
Saya mengajak kita semua untuk bersyukur karena kita pada lembaga yang benar, directionnya, arahnya, benar sistem dan mekanisme belajarnya, benar pada ideologinya. Jadi pada sekolah-sekolah yang benar arahnya, sistem pembelajarannya, kurikulumnya, ideologinya, itulah lembaga pendidikan yang harus kita optimalkan. Dan masa muda itu masa di mana kita harus sangat optimal. Dengan pengalaman masa muda yang baik, kita akan berbahagia dan mulia insya Allah di hari tua. Terima kasih, selamat belajar, selamat berjuang. Oke, terima kasih Prof. Mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi ngobrol kita dengan Profesor Dr. Haji Masrur Said ya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semuanya untuk semakin meningkatkan dan mengoptimalisasikan potensi yang ada pada diri kita semuanya. Karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum tanpa kaum itu sendiri berusaha berubah. Saya Mas Khatib beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu ingatkan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.